Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Christina Ike Patola, mahasiswa program studi pendidikan biologi Undana Kupang. Nah, di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang bioteknologi. Untuk itu, mohon disimak videonya. Pertama, kita ketahui dulu pengertian dari bioteknologi. Pengertiannya dapat kita peroleh dari katanya saja. Bio ini dapat diartikan sebagai makhluk hidup atau mikroorganisme. Sedangkan tek ini kepanjangannya dari teknik, yang artinya penerapan, dan logi yang diambil dari kata logos yang artinya ilmu. Sehingga jika digabungkan, maka bioteknologi adalah ilmu yang mempelajari tentang penerapan atau penggunaan makhluk hidup untuk menghasilkan produk berupa barang dan jasa yang berguna bagi manusia dan lingkungan. Nah, kenapa kita harus melibatkan organisme dalam bioteknologi? Karena reproduksi dari mikroorganisme itu cenderung cepat, dan juga mikroorganisme itu dapat kita temui di sekitar kita. Nah, bioteknologi ini terbagi menjadi dua, yaitu bioteknologi konvensional, atau biasa disebut dengan bioteknologi sederhana. Kemudian ada bioteknologi modern. Nah, bioteknologi konvensional ini biasanya dicirikan dengan adanya fermentasi. Nah, fermentasi ini melibatkan atau menggunakan mikroorganisme berupa bakteri maupun jamur secara langsung pada produk suatu bahan mentah. Nah, fermentasi ini sudah dikenal sejak tahun 6000 sebelum Masehi pada bahan makanan, misalnya pembuatan bir dan juga roti. Nah, namun bukti bahwa fermentasi dilakukan oleh mikroorganisme baru diketahui setelah dilakukan penelitian oleh Bapak Louis Pasteur. Ini ditemukan oleh Bapak Louis Pasteur pada tahun 1857 sampai 1000. Louis Pasteur ini dinobatkan sebagai bapak bioteknologi. Nah, bioteknologi konvensional ini juga menghasilkan beberapa produk. Produknya berupa tempe, oncom, kecap, nata de coco, kemudian ada olahan susunya itu berupa keju, yogurt, dan juga mentega. Nah, kemudian kita masuk pada bioteknologi modern. Bioteknologi modern ini biasanya dicirikan dengan adanya manipulasi gen. Nah, tujuan dari memanipulasi gen ini untuk mendapatkan produk baru dengan cara membuat DNA rekombinan sehingga menggunakan peralatan atau
teknologi canggih untuk dapat merealisasikannya dengan menggunakan barang canggih. Kemudian untuk manipulasi gen DNA dengan cara menyisipkan gen satu makhluk hidup dengan gen makhluk hidup lainnya. Nah, bioteknologi ini berkembang setelah ditemukannya struktur DNA oleh Franz Crick dan James Watson pada tahun 1953. Biasanya metode yang digunakan atau yang diterapkan yaitu rekayasa genetik. Metode rekayasa genetik. Dan transfer DNA antar organisme. Nah, pengaplikasiannya pada berbagai aspek. Berbeda dengan pada bioteknologi konvensional hanya berada pada aspek atau bidang pangan. Kalau di bioteknologi modern ini terdapat pada banyak aspek atau bidang, seperti ada bidang peternakan, pangan, perindustrian, kesehatan, sandang, dan juga lingkungan. Kemudian di sini penggunaan mikroorganismenya itu secara tidak langsung. Artinya mikroorganisme di sini ini tidak langsung digunakan dengan tubuhnya utuh-utuh, namun dipakai hanyalah bagian plasmid dari bakteri. Nah, untuk contoh-contoh dari kedua produk ini yaitu bioteknologi konvensional itu biasanya akan menghasilkan pangan, yaitu berupa tempe, oncom, kecap, nata de coco. Kemudian pada bioteknologi modern itu biasanya terdapat pada bidang pertanian, yaitu menghasilkan bibit unggul. Nah, bibit unggul ini biasanya melalui rekayasa genetika, yaitu menghasilkan tanaman transgenik yang tanaman ini tahan terhadap hama dan juga penyakit. Kenapa disebut tanaman transgenik? Karena tanaman ini telah disisipi dengan gen seksual. Kemudian pada bidang kesehatan terdapat produksi vaksin, yaitu produksi ini akan jauh lebih cepat dan lebih banyak hasilnya jika menggunakan bioteknologi. Kemudian ada hasilnya juga yaitu antibodi monoklonal, yaitu penyatuan sel kanker dan sel limfosit yang akan menjadi antibodi monoklonal. Kemudian ada pada bidang sandang, yaitu akan menghasilkan kapas BT, yaitu kapas yang diberikan bakteri Bacillus thuringiensis, yaitu kapas yang tahan terhadap serangan hama. Kemudian yang terakhir pada bidang lingkungan. Pada bidang lingkungan itu biasanya melalui proses bioremediasi, yaitu proses pengolahan limbah dengan bantuan bakteri, yaitu dapat mengolah limbah plastik maupun limbah minyak. Sekian dari video pembelajaran saya. Jika ada pertanyaan atau mungkin materinya masih kurang atau belum dimengerti, mohon diberikan pertanyaan dan juga sarannya. Sekian dan terima kasih.